Halo guys, balik lagi bersama gua Rafcan di sini. Jadi kali ini gua mau lanjutin alur cerita anime Overlord season 1 kemarin. Buat kalian yang belum nonton alur cerita season 1-nya, gue saranin buat nonton dulu biar kalian gak bingung dengan alur cerita season 2 kali ini. Baik, tidak perlu basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Intro. Cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya kelompok yang berhasil mengalahkan Saltier. Yang diketahui, nama kelompok itu adalah Kitab Suci Hitam. Di sana ada ketua dari Kitab Suci Hitam dan seorang wanita yang nampak begitu kuat. Wanita itu tengah membahas seseorang yang bisa mengalahkannya, yang mana ia memiliki impian. Tak peduli sejelek apapun laki-laki tersebut, tak peduli dari ras manusia atau ras monster, bagi siapa saja yang berhasil mengalahkannya, dia ingin melakukan adegan bercocok tanam dengan orang tersebut agar menghasilkan keturunan yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Scene pun berganti, yang dimana kita diperlihatkan ada seorang nenek tua yang masih sehat walafiat sedang mengobrol dengan seekor naga. Diketahui nenek tersebut adalah seorang mantan petualang dan namanya adalah Rigrid. Mereka sedang membicarakan tentang adanya kekuatan lain yang akan menggerakkan dunia. Rigrid pun mengatakan, setelah guncangan 100 tahun yang lalu, bukankah kekuatan itu akan membantu mereka? Tapi menurut naga itu, orang yang memiliki kekuatan itu memanglah jahat. Naga itu pun meminta bantuan kepada Rigrid agar mengumpulkan informasi tentang barang yang menyaingi senjata serikat, lebih tepatnya item khusus Yggdrasil. Lalu scene berganti lagi kepada Saltier yang tengah minum toak di sebuah bar. Di sini kita diperlihatkan Saltier nampak begitu depresi karena sudah melakukan kesalahan yang cukup fatal untuk berduel melawan Ainz di season 1 kemarin. Albedo yang mengetahui hal tersebut pun menyarankan Ainz untuk memberikan hukuman kepada Saltier. Ya, meskipun Ainz agak keberatan melakukan hal tersebut, tetapi Ainz yang mendengar saran dari Albedo pun sangat berterima kasih dan akan memikirkan hukuman apa yang pas untuk Saltier nanti. Singkat cerita, Ainz ingin menemukan siapa yang mengendalikan Saltier. Ia juga melanjutkan rencana untuk menguasai dunia, tapi tidak dengan kekerasan. Kemudian, Cocytus menerima perintah untuk menaklukkan bangsa Lizardman. Namun, Cocytus bertarung hanya bersama pasukan undead, binatang buas, dan juga Elder League. Saat yang lainnya adalah Cocytus tidak boleh ikut bertarung. Mendapat perintah langsung dari Yang Mulia, Cocytus pun sangat berterima kasih terhadap Ainz karena telah memberikan tanggung jawab perang pertama Nazarick, dan akhirnya Cocytus pun melakukan perintah tersebut. Hal pertama yang dilakukan Cocytus adalah mengirim utusan, namun utusannya berupa makhluk aneh dengan banyak mulut dan bisa terbang. Utusan itu mengatakan para Lizardman akan mati dalam waktu 8 hari. Lakukanlah perlawanan sia-sia agar dapat menghibur Ia yang maha hebat, sambungnya sebelum makhluk tersebut menghilang. Dan akhirnya mereka pun melakukan meeting serius di sebuah pondok. Rupanya Lizardman itu ada beberapa ras dan saling bertengkar. Salah satu Lizardman bernama Zariusu menjadi utusan untuk perdamaian antara ras Lizardman. Singkat cerita, Zariusu berhasil meyakinkan seluruh rasnya. Pertempuran pun dimulai. Prajurit Cocytus menyerbu Lizardman. Tak disangka, pasukan Lizardman berhasil mengalahkan para undead dan Elder League. Mengetahui hal itu, Cocytus pun kesal karena terlalu meremehkan para Lizardman. Ainz yang mengetahui kalau Cocytus kalah dalam pertempuran, akhirnya pertemuan antara penjaga lantai dan Ainz pun diadakan. Dan Ainz pun langsung memerintahkan Cocytus untuk membantai habis ras Lizardman. Namun, Cocytus kurang setuju dengan keputusan Ainz dan memohon permintaan kepada Ainz. Menurut Cocytus, ada kemungkinan prajurit kuat yang akan lahir di kalangan mereka dan akan menguntungkan jika para Lizardman bersumpah setia pada Nazarick dan menjadi bawahannya. Akan tetapi, menurut Ainz, akan lebih irit jika ia menggunakan undead miliknya daripada membiarkan Lizardman tetap hidup. Ainz pun bertanya lagi kepada Cocytus, jika ada keuntungan lain yang didapat Nazarick, maka ia akan mendengarkannya. Akan tetapi Cocytus terdiam. Selang beberapa detik, Demiurgus pun angkat bicara. Demiurgus pun memberikan sebuah ide. Bagaimana jika mereka memakai bangsa Lizardman untuk eksperimen pemerintahan? Singkat cerita, Ainz pun menerima ide dan usulan dari Demiurgus karena menurutnya ide tersebut sangat menarik. Dan akhirnya Ainz pun mengubah rencana yang awalnya ingin memusnahkan bangsa Lizardman menjadi menduduki mereka.
Dan akhirnya para penjaga lantai diperintahkan untuk menunjukkan kekuatan Nazari kepada bangsa Lizardman. Ainz dan pasukannya membuat acara kerajaan di rawa dekat pemukiman Lizardman. Seketika mereka pun gemetar melihat sosok ia yang maha hebat duduk di singgasana yang berada tepat di hadapan mereka. Tujuan Ainz datang ke sana tidak lain dan tidak bukan. Ainz menyuruh para Lizardman untuk menghadapi Cocytus. Seketika, ketua Lizardman pun ingin menyerah, namun Ainz tidak menyetujuinya. Ainz meminta agar Lizardman bersiap semaksimal mungkin untuk melawan Cocytus di pertarungan nanti. Setelah itu, Ainz dan yang lainnya pun pamit pergi dari sana. Singkat cerita, Cocytus pun dengan mudahnya membantai 6 tetua Lizardman yang bertarung. Cocytus menganggap Zariusu dan kakaknya adalah seorang kesatria. Setelah pertarungan, Cocytus meminta pada Ainz agar menghidupkan Zariusu dan kakaknya. Dengan banyak pertimbangan, Ainz pun menghidupkannya kembali. Akhirnya, ras Lizardman pun tunduk dan patuh kepada Ainz. Singkat cerita, kita diperlihatkan Sebas dan Solution yang masih menjalankan misinya untuk menggali segala macam informasi di kerajaan. Ceritanya di tengah perjalanan ketika dia selesai membeli sebuah buku di kota. Ada yang membuang manusia dalam karung. Ia pun langsung menolong seseorang yang ada di dalam karung itu. Rupanya, manusia itu seorang gadis, dan gadis itu banyak sekali penyakit dan luka akibat sering dijual. Tidak seperti NPC lainnya yang menganggap kalau manusia itu seperti serangga. Sebas termasuk NPC yang memiliki jiwa kemanusiaan. Dengan rasa kemanusiaan itu, Sebas pun menolong gadis tersebut dan membawanya ke kediamannya di kota. Ia meminta Solution untuk mengobati gadis itu. Dengan berat hati, Solution pun akhirnya menyembuhkan gadis itu. Nama gadis yang ditolong adalah Soare. Solution memperingati Sebas kalau manusia yang ditolong Sebas akan membawa masalah. Karena manusia itu adalah bekas budak milik bangsawan kerajaan di sana, dan bangsawan tersebut memiliki kedekatan khusus dengan organisasi 8 jari. Solution pun memberi saran untuk melaporkannya kepada Ainz, namun Sebas menolaknya mentah-mentah dan pergi keluar rumah untuk mencari angin segar. Melihat tindakan Sebas yang bertindak seorang diri, Solution pun melaporkan Sebas kepada Ainz, yang mana Solution mencurigai Sebas ingin melakukan pengkhianatan. Selesai mencari angin segar, alangkah terkejutnya Sebas ketika melihat Ainz berada di kediamannya, lengkap dengan para penjaga lantai lainnya. Yang mana maksud Ainz sendiri mendatangi kediaman Sebas adalah untuk membuktikan perkataan Solution. Apakah Sebas ini benar-benar berkhianat atau tidak? Ainz pun mengetes terlebih dahulu Sebas agar membunuh Soare. Tanpa ragu, Sebas memukul Soare. Namun, Cocytus menahan serangan dari Sebas. Mengetahui kalau serangan Sebas benar-benar serangan untuk membunuh, Ainz pun yakin kalau Sebas tidak berkhianat. Rupanya, Ainz takut jika Sebas lebih memilih Soare daripada dirinya. Alhasil, Soare pun menjadi pelayan Ainz. Di sisi lain, kerajaan itu juga memiliki organisasi penjahat bernama 8 Jari. Organisasi ini adalah kumpulan para penjahat untuk mengatur kerajaan di belakang layar. Singkat cerita, organisasi 8 Jari ini menculik Soare. Sebas pun langsung menuju markas mereka untuk menyelamatkan Soare. Dan ternyata, di sana Sebas sudah dihadang oleh bawahan organisasi 8 Jari. Mereka menyebut diri mereka 6 kuasa. Namun, Sebas dengan mudahnya membantai mereka semua. Sebas dan Solution berhasil menghancurkan organisasi itu dengan mudah dan berhasil menyelamatkan Soare. Setelah penyelamatan Soare, tiba-tiba muncul api yang datang mengelilingi kota. Rupanya itu adalah perbuatan Demiurgus dan pasukan Pleiades. Demiurgus pun menggunakan sebuah topeng dan menyebutnya sebagai Jaldabot. Saat itu terlihat kerajaan sedang sibuk. Semua tentara, petualang, bahkan raja sendiri pun turun tangan. Rupanya, Jaldabot adalah skenario Demiurgus untuk mempopulerkan nama Momon. Momon tak lain adalah Ainz yang menyamar dalam bentuk manusia. Ada kelompok petualang yang terkenal juga melawan Jaldabot. Kelompok itu bernama Mawar Biru. Dua anggota Mawar Biru bertemu dengan Entoma, anak buah dari Ainz. Dua anggota itu adalah kesatria perempuan bernama Gagaran dan Konoichi bernama Tia. Keduanya tak bisa mengalahkan Entoma. Namun tiba-tiba muncul sosok pengguna sihir yaitu Evil Eye. Mereka pun bertarung sangat sengit. Entoma pun kalah oleh Evil Eye. Namun datanglah Jaldabot alias Demiurgus. Demiurgus yang melihat Entoma kalah dan hampir terbunuh, langsung melancarkan sihir tingkat 5 kepada Gagaran dan Tia. Karena mereka hendak melarikan diri. Seketika mereka berdua pun langsung tewas di tempat. Evil Eye yang melihat temannya terbunuh pun marah dan langsung menyerang Jaldabot atau Demiurgus.
Namun, semua serangan Evil Eye tak berefek apapun, dan akhirnya Evil Eye nyaris terbunuh. Namun, Momon datang. Momon dan Jaldabot pun bertarung, dan pertarungan mereka lumayan sengit kala itu. Lama Jaldabot pergi karena targetnya sudah terpenuhi. Namun, perang belum berakhir. Seluruh pasukan kerajaan termasuk tim Mawar Biru, Momon, Nabe hingga Raja pun ikut dalam peperangan melawan Jaldabot. Diperlihatkan Jaldabot melakukan sebuah operasi bernama Operasi Gehenna. Operasi ini membuat sebagian ibu kota Erantel tertutup dengan api ilusi. Ainz yang berperan sebagai Momon pun harus kembali melawan Jaldabot di sana. Namun singkat cerita, setelah berbagai teknik manipulatif yang dilakukan Ainz serta pertarungannya yang sangat sengit melawan Jaldabot, akhirnya Jaldabot pun berhasil dibuat mundur. Evil Eye yang melihat saksi hidup dari kehebatan Momon pun semakin terpesona melihat Momon yang gagah perkasa itu. Dan dari sinilah akhirnya sosok Momon menjadi sosok yang paling dihormati bagi seluruh petualang sekaligus kerajaan. Dengan adanya sosok Momon ini, Ainz jadi leluasa untuk mencari informasi-informasi penting di dalam kerajaan. Di akhir scene, kita diperlihatkan sisa dari anggota 8 jari yang dipaksa bersumpah setia terhadap Nazari. Dan ya, akhirnya tujuan Ainz di season 2 ini pun sudah selesai. Dari menguasai ras Lizardman hingga menyebarkan nama Momon seluruh penjuru kerajaan. Akhirnya, anime Evolve season 2 pun berakhir. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Sampai jumpa minggu depan dan terima kasih.